Babul awamil ari sebab pada menjelaskan pirang-pirang amil anu merintah beramal. Ari sebab pada menjelaskan pirang-pirang amil anu merintah beramal ada filati anu asub hal mubtada'i kana mubtada wal khabar jeung khabar. Wa hiya jeung ari al awamili ad-dakhilati ala mubtada'i wal khabari eta kana kahiji lafaz kana wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna kana wa inna jeung kedua lafaz inna wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna inna wa dhanna jeung kedua lafaz dhanna wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna dhanna fa amma kana mangkana pun ari kana wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna kana eta fa innaha mangga sanyana kana wa akhwatuha eta tarfa'u ngarafakeun ieu kana wa akhwatuha al-isma kana isimna wa tansibu jeung nasabkeun ieu kana wa akhwatuha al-khabara kana khabarna wa hiya jeung ari kana wa akhwatuha eta kana kajil lafaz kana wa amsa jeung kana lafaz amsa wa asbaha jeung kana lafaz asbaha wa adha jeung kawapat lafaz adha wa dhalla jeung kalimat dhalla wa bata jeung kana lafaz bata wa sara jeung kana lafaz sara wa laysa jeung kana lafaz laysa wama jeung contoh atau jeung lafaz boleh wama enggak langsung ya boleh saja jeung lafaz laisa wa mazala jeung ka 9 lafaz mazala wa manfaka jeung ka 10 lafaz manfaka 10 ya wa mafatiha jeung ka 11 lafaz mafatiha wa mabariha jeung ka 12 lafaz mabariha wa madama jeung ka 13 lafaz madama wa ma jeung lafaz tasarrufa anu ka tasrif ya ma min hatina kana wa amsa wa asbaha ila akhirih. Nahu kana nyata semua contoh tasrifan fil madhi lafaz kana wa yakunu jeung tasrifan fil mudhari lafaz yakunu wa kun jeung tasrifan fil amr lafaz kun wa asbaha jeung tasrifan fil madhi lafaz asbaha wa yusbihu jeung tasrifan fil mudhari lafaz yusbihu wa asbih jeung tasrifan fil amr lafaz asbih. Taqulu hana ngucap anjan kana Zaidun qaiman lafaz kana lafaz kana Zaidun qaiman artina kana tos aya sa Zaidun mang Zaid atau bukti juga boleh kana tos bukti sa Zaidun mang Zaid. Yang kalau kana itu biasanya logatnya di Cianjur, kalau di Tasik tuh kana bukti artinya. Kana tos aya atau tos bukti sa Zaidun mang Zaid eta qaiman anu ngadeg. Walaysa amrun syakhisan jeung lafaz laisa amrun syakhisan artina laisa ta aya samur ma'amar eta syakhisan anu nampak atau ngajentul mana ini ngajentul anu timbul maksudnya wa ma jeung contoh asbaha anu nyerupan ieu ma zalika kana eta contoh nu disebutkeun kana Zaidun qaiman walaysa amrun syakhisan wa amma inna jeung anapun lafaz inna wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna inna eta fa innaha maka asanya inna wa akhwatuha eta tansibu menasabkeun ieu inna wa akhwatuha isma kana isimna wa tarfa'u jeung rafakeun ieu inna wa akhwatuha al-khabaru kana khabarna wa hiya jeung ari inna wa akhwatuha eta inna kahiji lafaz inna wa anna jeung kadua lafaz anna walakinna jeung kadua lafaz lakinna wa kana jeung kaopat lafaz ka anna wa laita jeung kalim lafaz laita wala'alla jeung genep lafaz la'alla taqulu hana ngucap anjeun inna zaidan qaimun kana lafaz inna zaidan qaimun artina inna zaidan sanyana fi zaid eta qaimun anu ngadeg walaita amrun syakhisun jeung lafaz laita amrun syakhisun artina laita buah-buah walaita laita buah-buah laita amron buah-buah ki amar eta syakhisun anu ngajentul atau nampak boleh anu timbul wa mana inna jeung ari mana lafaz inna wa anna jeung lafaz anna eta li tauhid tetep tuduh pikeun makna muatkeun ka walakinna jeung ari makna lafaz lakinna eta lil istidraki tetap tuduh pikeun makna nyusul kalam wa ka'anna jeung ari makna lafaz ka'anna eta lit tasbihi tetap tuduh pikeun makna nyarupakeun kalam walaita jeung ari makna lafaz laita eta lit tamanni tetap tuduh pikeun makna ngarep-ngarep anu deukeut hasilna wala'alla jeung ari lafaz la'alla eta lit taraji jeung ari makna lafaz la'alla eta lit taraji tetap tuduh pikeun makna ngarep-ngarep anu dipikahayang anu dipika cinta boleh ngarep-ngarep anu dipika cinta ngarep-ngarep anu dipika cinta ya wa tawaqqu'i jeung makna paur atau khawatir
Wa ma dhanantu jangan apun al-lafaz dhanantu wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna dhanantu eta fa innaha maka sanyana dhanantu wa akhwatuha eta tansibu manasabun ya dhanantu wa akhwatuha al-mubtada kana mubtada wal khabar jeung kana khabar ala annahuma ing atase sanyana mubtada wal khabar eta maf'ulani jadi maf'ul duanana laha pikeun dhanantu wa akhwatuha wa hiya ja'ari dhanantu wa akhwatuha eta dhanantu kaya lafaz dhanantu wa hasibtu jeung lafaz hasibtu wa khiltu jeung katul lafaz khiltu wa za'amtu jeung kaopat lafaz za'amtu wa ra'aitu jeung lafaz ra'aitu wa alimtu jeung genep lafaz alimtu wa wajadtu jeung katujuh lafaz wajadtu wa takhadtu jeung kadelapan lafaz ittakhadtu wa ja'altu jeung kasembilan lafaz ja'altu wa sami'tu jeung kasepuluh lafaz sami'tu 10 kan. Taqulu hanan ngucapkan dhanantu Zaidan kana lafaz dhanantu Zaidan artinya dhanantu terus nyangka kuat abdi Zaidan kamang Zaid muntolikon ka anu berangkat wa khiltul hilala laihan jeung lafaz khiltul hilala laihan artinya khiltu terus nyangka abdi nyangka salah dia khiltu itu nyangka salah abdi al-hilala karena hilal atau bulan eta enggak pakai eta laihan kana anu jelas karena anu jelas nampakna wama yang contoh asbahan nyerupan ieu zalika karena eta dhanantu Zaidan muntolikon wa khiltul hilala laihan. Ini bab menjelaskan amil-amil yang memerintahkan beramal. Kemarin ada fa'il yang nyuruh fi'il mabni ma'lum. Naibul fa'il yang nyuruh atau amilnya itu yaitu fi'il mabni majhul. Mubtada amilnya itu amil maknawi yaitu ibtida. Khobar amilnya itu yaitu mubtada. Nah sekarang amil-amil ya, yang masuk kepada mubtada khobar ya, masuk kepada mubtada khobar apa? Jadi ada mubtada khobar, ternyata mubtada khobar ini dilingkup oleh amil. Amil apa aja itu? Yang masuk kepada mubtada. Itu bahasa jurumnya begini. Kalau bahasa kitab lain intinya amil nawasih itu. Amil yang dapat menyalin mubtada khobar. Tadinya mubtada khobar dirubah. Gitu. Ya. Karena ada amil tertentu. Ya. Tadinya mubtada khobar tuh ropa. Mubtadanya ropa, khobarnya ropa. Mubtada yang nyuruh amilnya itu ibtida, khobar itu amilnya mubtada. Ropa dengan ropa. Tiba-tiba mubtada ropa tapi khobarnya nasab. Ternyata amilnya kana wa akhwatuha. Kana dan teman-temannya dan saudara-saudaranya kana. Tiba-tiba mubtada nasab khobarnya ropa. Mubtada nasab khobarnya ropa, yang berubah mubtadanya bukan khobarnya. Kalau tadi kan khobarnya, berarti itu yang masuk amil inna dan akhwatnya, inna dan saudara-saudaranya. Tiba-tiba mubtadanya nasab, khobarnya juga nasab. Oh berarti yang masuk bukan kana dan akhwatnya, bukan inna dan akhwatnya, tapi dhanna dan akhwatnya, dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi ada ropa namanya mubtada khobar. Ada ropa nasab namanya kana wa akhwatuha. Ya. Ada nasab ropa namanya inna wa akhwatuha. Ya. Ada nasab namanya dhanna wa akhwatuha. Gampang enggak? Ada 4 macam. Jadi kalau kita mengerti mubtada khobar pasti mengerti bab ini. Simple. Kayak tadi, ngerti kita fa'il pasti ngerti naibul fa'il. Tinggal ngikutin doang kok. Hanya sedikit berubah makna imbuhan, berubah harkat, itu aja. Ya. Gitu. Yang tadinya pelaku yang jadi yang ropa, sekarang yang jadi yang ropa itu korbannya yang ropa. Maf'ulnya menempati tempat fa'il, menempati tempat pelaku. Mau tidak mau maf'ul yang tadinya nasab jadi ropa karena menempati tempat pelaku yaitu fa'il. Ya, gitu.
Nah sekarang kalau kita mengerti mubtada khobar, pasti ngerti amil nawasih. Tinggal ngerubah doang, ngerubah hukum doang. Ya, karena amil nawasih itu amil-amil yang menyalin mubtada khobar. Ya, ini nggak baca dulu nih, nggak baca dulu redaksinya, biar paham dulu ini, biar masuk dulu. Maksudnya apa sih bab ini? Ya, gini. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Khobar mubtada. Yang merupakan Zaidun siapa? Amil maknawi, yaitu tidak. Ari Mang Zaid, yang merupakan si Zaidun Ari. Kalau bahasa Sundanya, bahasa Jawanya Utawi. Ya, bahasa Arabnya ibtida. Bahasa Indonesianya bermula. Yang merupakan qaimun siapa? Qaimun ropa, yang merupakan siapa? Si Zaidun mubtada. Si Zaidun yang merupakan ibtida, ambil maknawi namanya. Si qaimun yang merupakan si Zaidun. Kalau kita sudah paham itu konteksnya, ya, nanti Zaidun qaimun tinggal masukin amil nawasih. Amil nawasih ada 3. 1, kana dan akhwatnya. 2, inna dan akhwatnya. 3, dhanna dan akhwatnya. Hafalin tuh. Nanti akhwatnya berapa tinggal baca aja itu kitabnya. Tinggal baca aja. Ya. Bagaimana cara merubah kalau masuk kana misalnya? Kana Zaidun, jangan qaimun tapi qaiman. Kenapa? Kan tadi Zaidun qaimun. Tadinya Zaidun qaimun. Itu kan qaimun tuh khobar mubtada. Sekarang beda lagi, bukan khobar mubtada tapi khobar kana. Bukan khobar mubtada lagi tapi khobar kana. Ya, apa amal kana? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Isimnya ropa. Sama kayak mubtada ropa. Zaidun, kana Zaidun. Tapi khobarnya nasab. Kana Zaidun qaiman. Tadinya Zaidun qaimun, ari Mang Zaid eta ngadeg. Eta anu ngadeg. Diganti sekarang. Kana Zaidun, terbukti aya nasi Zaid eta qaiman anu ngadeg. Qaiman bukan qaimun. Berubah dia. Karena yang tadinya khobar mubtada sekarang bukan khobar mubtada tapi khobar kana. Tadinya qaimun, Zaidun yang merupakan ibtida, qaimun yang merupakan Zaidun. Sekarang mah kana Zaidun qaiman, Zaidun yang merupakan kana. Qaiman yang menasabkan kana. Paham? Kana itu namanya amil. Kana itu namanya amil. Amil apa? Amil yang merupakan isimnya dan amil yang menasabkan khobarnya. Paham? Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu itu isim kana. Kenapa ropa? Yang nyuruh kana. Kata kana, isim kana itu harus ropa. Wa kana Allahu. Kenapa aliman gak alimun? Kenapa aliman, hakiman? Kenapa? Yang nyuruh kana. Kenapa? Karena khobar kana disuruh oleh kana untuk nasab. Kata kana, khobar, nasab ente. Aliman, hakiman. Paham? Asalnya Allahu alimun hakim. Wallahu alimun hakimun asalnya. Wallahu jeung ari Allah eta alimun. Ya, anu maha uninga, hakimun tur anu maha bijaksana. Ya kan? Atau anu maha ngahukumah. Ya, alimun hakimun asalnya. Tapi ketika pakai kana, wa kana Allahu aliman hakiman, berubah. Jadi tadinya khobar mubtada sekarang jadi khobar kana. Kalau khobar mubtada bener ropa, tapi kalau khobar kana jadi nasab. Contoh yang tadi kasih tahu itu berlaku juga untuk akhwat kana. Tinggal ganti doang. Tadi kana Allah, misalnya tadi kana Zaidun qaiman, ganti sekarang akhwat kana berapa? 1 kana, 2 amsa Zaidun qaiman. Ganti yang ketiga, asbaha Zaidun qaiman. Ganti yang keempat, adha Zaidun qaiman. Yang kelima, dhalla Zaidun qaiman.
Bata Zaidun qa'iman, soro Zaidun qa'iman, laisa Zaidun. Nah, kalau laisa biasa pakai ba. Laisa Zaidun biqa'imin. Beda kalau laisa. Biasanya pakai ba dia. Banyak bahasa Zaidah enggak ada makna. Tapi biasanya pakai ba biasanya. Nanti ada di Alfiah keterangannya. Laisa Zaidun biqa'imin. Alaisallahu bi'azizin tiqam. Bi pakai ba, bi azizin tiqam. Ya, alaisallahu bi abdin kaf, bi pakai ba, pakai ba. Ya, banyak bahasa Zaidah nggak ada makna. Itulah uniknya. Nanti di Alfiah keterangannya ada. Kalau laisa itu biasanya menggunakan ba. Ya, banyak bahasa Zaidah. Tapi walaupun Zaidah menjrkan tetap. Jadi bi qaimin nggak qaiman. Ya, yang itu doang. Jadi bisa satu karena semuanya bisa. Wa ma zala bisa, wa ma zala Zaidun qaiman, wa man fakka Zaidun qaiman, wa ma fati'a Zaidun qaiman, wa ma bariha Zaidun qaiman, wa ma dama Zaidun qaiman. Gitu doang, gampang enggak? Tadi kan fil madhi semua tuh, amsa, kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, fil madhi semua. Boleh nggak pakai fil mudhari? Boleh. Wa ma tasarrafa minha. Boleh pakai fil mudhari'nya. Yakunu Zaidun qa'iman. Yumsi Zaidun qa'iman. Yusbihu Zaidun qa'iman. Yudhi Zaidun qa'iman. Gampang nggak? Fil mudhari'nya. Pakai fil amar? Boleh nggak? Boleh. Kun qa'iman. Nggak pakai Zaidun. Kenapa? Kun udah ada anta di situ. Kun udah ada fa'ilnya mustatir. Kun qa'iman. Ya. Af'il. Amsi qa'iman. Asbih qa'iman. Gampang enggak? Itu tuh fil amarnya di Quran kan banyak. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun. Tuh yakun, ada yakun kan? Walam yakun. Ada yakun enggak? Ada. Mana khobarnya? Mana isim kananya? Walam yakun, dan tidak ada. Lahu bagi Allah eta kufuan. Eta khobarnya dulu sebutin. Eta kufuan. Eta berarti khobarnya harus nasab. Eta kufuan, baru isim yakunnya. Saha ahadun. Gitu. Jadi dibalik ini mah. Jadi khobarnya didahulukan, isimnya diakhirkan. Walam yakun, asalnya walam yakun ahadun kufuwan lahu. Gitu. Asalnya gitu. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satupun eta kufuwan nyarupaan lahu untuk Allah, bagi Allah. Enggak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Enggak ada. Yang namanya Quran kan biar qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Dal semua diacak-acak, ya. Biar apa? Biar biar sama sajak. Gitu, biar sajak. Nanti itu namanya ilmu, dalam ada ilmu qafiyah namanya. Ya, atau ilmu sajak. Biar sajak. Ya. Gitu. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu. Kufuwan itu jadi khobar kana nasab, ahadun jadi isim kana rofa. Walam yakun bisa. Jadi nggak mesti kana doang, kana dipikirin ente. Ya, liatin yakunu berlaku juga. Ya, termasuk tasrif kiasannya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna. Berlaku juga kunti. Kunti qaimatan. Kunti lanak bisa gitu. Ya. Ya. Berlaku juga. Jadi nggak harus kana, terpaku dengan kana, itu mah contoh ya. Ya, jadi supaya gampang hafalnya. Kalau disebut semua repot lagi ntarnya. Ya, satu lafaz tapi mencakup semuanya. Wa ma tasarrafa minha. Tasrifan kana dan akhwat-akhwatnya berlaku semua.
mau itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, ya, termasuk isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, fi'il amarnya, berlaku semua. Punya khobar, punya isim kana dan akhwatnya dan punya khobarnya. Itu satu tuh. Ya, merubah tadinya ropa-ropa mubtada khobar sekarang ropa nasab. Zaidun qaimun dirubah jadi Zaidun qaiman, syaratnya amilnya kana atau akhwatnya. Kana Zaidun qaiman. 2. Dibalik. Gampang nggak? Tinggal balik doang. Zaidun qaimun mubtada khobar. Kalau kana Zaidun qaiman. Dibalik. Zaidun qaiman, ropa nasab, dibalik sekarang. Nasab ropa, dibalik. Nasab ropa. Siapa dia? Amilnya inna dan akhwatnya. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan, asalnya Zaidun qaimun, Zaidun itu asalnya. Zaidun qaimun. Kenapa Zaidan ada inna? Yang tadinya Zaidun yang merupakan ibtida, qaimun yang merupakan Zaidun, sekarang beda. Zaidan yang menasabkan inna karena Zaidan itu isim inna. Qaimun yang merupakan bukan si Zaidan, qaimun yang merupakan inna. Karena amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isimnya merupakan khobarnya. Gampang enggak? Tinggal ngerubah doang. Apa susahnya sih ente belajar? Ketemu inna, ketemu anna. Bukan inna doang ya, banyak di sini. Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, laita, la'alla. Ada 6, yang banyak itu kana, banyak kalau kana. Ini ada 6. Ya bukan inna doang, berlaku juga buat anna, lakinna. Berlaku juga inna Zaidan qaimun, anna Zaidan qaimun, lakinna Zaidan qaimun, ka'anna Zaidan qaimun, laita Zaidan qaimun, la'alla Zaidan qaimun. Gampang enggak? Ngaji enggak susah ini. Satu lafaz juga bisa berkali-kali. Ya, tinggal cari di Quran kalau mau perluasan ilmu, biar jadi berwawasan ilmu kita itu biar berwawasan, baca Quran. Cari contoh inna jangan Zaidan qaimun aja, cari contoh yang lain di Quran. Ada nggak? Banyak. Innallaha alimun. Innallaha alimun. Ha nasab, alimun ropa, nasab ropa. Gampang nggak? Banyak banget di Quran. Ya, banyak banget. Inna tuh paling banyak juga. Banyak juga. Termasuk paling banyak lah di Quran. Innal ladzina, ya. Terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi banyak punya inna tuh. Ya. Tadi di Quran inna atau anna atau lakinna, walakinnallaha qawiyyun, kan? Ya, walakinna tuh. Ada lagi laita, la'alla, banyak, la'allakum tattaqun. Banyak kan? La'alli ablughul asbab. Banyak la'alla juga. Ya, gampang nggak? Gampang. Kalau tahu mubtada khobar tinggal rubah doang. Zaidun qaimun mubtada khobar. Pakai kana dan akhwatnya kana Zaidun qaiman. Pakai inna dan akhwatnya inna Zaidan qaimun. Lafadznya cuma satu, itu juga tinggal merubah harkat doang. Tinggal ngerubah hukum doang. Ropa enggak ya, kalau mubtada khobar. Kalau kana dan akhwatnya ropa nasab, kalau inna dan akhwatnya nasab ropa dibalik. Nah, ini yang terakhir. Ya, nasab. Tadinya Zaidun qaimun, sekarang Zaidan qaiman. Siapa yang nyuruh nasab Zaidan? Siapa yang nyuruh nasab qaiman? Siapa yang nyuruh nasab mubtada jadi nasab, khobar jadi nasab? Siapa yang nyuruh? Dhanna dan akhwatnya. Dhanna, ya, Zaidan qaiman. Seseorang menduga si Zaid berdiri. Paham? Gampang enggak?
Mau zonantu terserah, mau zona juga terserah. Zonna, zonnu, zonnat, zonnata, zonanna, zonanta, zonantum, zonantum, zonanti, zonantum, zonantuna, zonantu. Terserah mau zonantu, mau zonat, terserah aku main TW. Asal bisa aja yang manainnya. Kalau zonantu, aku menduga bahwa si Zaid dan Qaiman, bahwa si Zaid itu sedang berdiri. Bahwa si Zaid itu berdiri. Ya, kalau zonna, seseorang menduga si Zaid berdiri. Gampang nggak? Zaidun qaimun, Zaidun qaiman, Zaidan qaimun, Zaidan qaiman. Apa? Ropa, ropa, ropa nasob, nasob ropa, nasob nasob. Gampang nggak? Apa yang sulit? Gampang banget tuh. Udah berurut itu, luar biasa nih ulama bikin begini. Apa nggak? Dua doang nih. Ropa, ropa. Ya kan? Di bawahnya ropa nasob. Di bawahnya nasob ropa dibalik. Yang kedua, dua ketiga dibalik. Yang paling bawah kalau tadi ropa ropa, sekarang nasob nasob. Gampang nggak? Ropa ropa, ropa nasob, nasob ropa, nasob nasob. Gampang nggak? Ngapalnya gampang gitu doang. Itu. Tinggal hafal itu amil-amilnya. Ada 100 amil, kita ngapal 100 amil udah hafal, udah hebat nih. Hafalin tuh 100 amil tuh. Itu termasuk ini amilnya, amil kana dan akhwatnya, amil inna dan akhwatnya, amil dhanna dan akhwatnya. Jadi yang tadinya ropa mubtada yang nyuruh ibtida, khobar yang nyuruh mubtada, sekarang beda. Ya, ketika ada kana, mubtada ropa karena kana, khobar nasob karena kana. Inna mubtada nasob karena ada inna. Khobarnya ropa karena bukan karena Zaidan, bukan karena mubtada, tapi itu khobar karena inna, yang nyuruh ropa itu inna. Jadi berubah. Ya, lafadznya masih sama. Emang lafadz kana, inna, zonna itu selalu ya mubtada, selalu kesananya pasti mubtada khobar. Awalnya salinan dari mubtada khobar. Tinggal merubah hukum doang. Ngapalnya begitu gampang, ngapalnya alam gitu, ngapalnya begitu. Ropa ropa, ropa nasob, nasob ropa, nasob nasob. Gampang, beres, udah. Kita cuma bahas hukumnya doang kok. Kalau ilmu nahwu mah beres. Gampang nggak? Ya. Biar ilmunya punya wawasan, baca aja tuh, banyak banget tuh. Yang kana nih di situ tuh, baca tuh. Kana Zaidun qaiman, laisa amrun syakhisan. Udah ada contohnya tuh, tinggal baca doang. Ya, di sini inna Zaidan qaimun laita amrun syakhisun. Ya, ada lagi di sini paling bawah yang zonantu Zaidan muntaliqan khiltul hilala laihan. Ya, yang lebih luas lagi baca Quran ente 30 juz. Ketemu nanti. Wa kana Allahu aliman hakima. Innallaha azizun hakimun. Ya. Itu. Yang zonna ya zunnuna, banyak kan dikurangkan ya zunnu tuh. Gitu banyak. Ya. Di Quran cari sendiri dah. Contohnya kalau mau lebih wawasan lagi. Babun na'ti tababa dengan ngajelaskeun na'at atau sifat. An-na'tu arina irtabiun isim anu anut lil man'uti pikeun anu disifatkeunna, pikeun man'ut atau anu disifatan. Fi rafihi halna tetep dina rafa'na man'ut wa nasbihi jeung nasabna man'ut wa khabtihi jeung jerna man'ut wa ta'rifi jeung ma'rifatna man'ut wa tankirihi jeung nakirahna man'ut. Aqulu halna ngucapan jeung qoma Zaidun al-aqilu lafaz qoma, kana lafaz qoma Zaidun al-aqilu artinya qoma tos ngadasa Zaidun ma Zaid al-aqilu anu berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila jeung lafaz ra'aitu Zaidanil aqila artinya ra'aitu tos ningali abdi Zaidan ka mang Zaid al-aqila anu berakal. Wa maratu bi Zaidinil aqili jeung lafaz maratu bi Zaidinil aqili artinya maratu tos ngalewat abdi bi Zaidin ka mang Zaid al-aqili anu berakal. Wal marifatu jeung ari isim marifat eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Alismul mudmaru anu kahiji isim dhamir. Nahwu ana nyaeta saha contoh lafaz ana artina abdi, wa anta jeung lafaz anta artina anjeun,
Wal ismul alamu jeung kadua isim alam. Nahu zaidin boleh, zaidun boleh, zaidin boleh dimasuk lafadznya kan. Nahu zaidin boleh, nahu zaidin nyata sumber lafadz zaidin. Artina mang Zaid wa Makkah jeung lafadz Makkah artina kota Makkah. Wal ismul mubhamu jeung katilu isim mubham. Nahu hadza nyata sumber lafadz hadza artina ieu wa hadhihi jeung lafadz hadhihi artina ieu. Bedanya hadza tu mudzakkar wa hadhihi muannas. Wa haula'i jeung lafadz haula'i ini jamaknya, untuk jamaknya. Ieu juga artina. Wal ismu jeung ari jeung kabra opat isim alladzi fihi anu eta tetep dina alladzi boleh, dina alismu juga boleh. Anu eta tetep dina alismu al alifu wal lamu ari alif jeung lam. Nahur rajuli nyata saumpama contoh lafaz ar-rajuli wal gulami jeung lafaz al-gulami. Wa ma jeung kalimat isim udhifa anu didhafatkeun ieu ma ila wahidin kana salah siji min hadzal arba'ati tina ieu anu opat. Yang empat itu isim domir, isim alam, isim mubham, dan isim yang menggunakan alif lam. Wan nakiratu jeung ari isim nakirah eta kullu ismin setiap kalimat isim syai'in anu umum fi jinsihi dina jenisna kullu ismin la yukhtassu anu teu dikhususkeun bihi kalawan kullu ismin naun wahidun salah siji duna akhra hanantanul langsung aja duna akhra henteu anu lainna. Wa taqribuhu jeung ari definisi nakirah anu ngadeukeutkeun kana pangarti itu yang lebih dekat, ibaratnya yang pas, boleh taklid pas. Cek ari definisi yang pas untuk nakirah gitu. Eta kullu ma setiap kalimat isim salaha anu pantes naon dukhulul alifi wal lam kana supan alif lam alaihi ingatase ma. Nahur rajuli nyata sumber lafaz ar-rajuli wal gulami jeung lafaz al-gulami. Adzan dulu. Ini bab menerangkan na'at. Jadi bisa na'at, bisa sifat, sama aja. Ya, ini kalau nggak tukar nih ada di Alfiyah. Kalau na'at itu bahasa ulama Kufah. Kalau sifat itu bahasa ulama Basrah. Mudah-mudahan nggak ketukar. Nanti lihat aja di Alfiyah. Ya. Menurut lughat, apa itu na'at? Menurut lughat na'at itu ma alaihi syakhsu, ya, sesuatu yang ada pada seseorang. Sifat itu kan ada pada seseorang. Kayak di jalma, si ieu ganteng, berarti ganteng itu ada pada dirinya. Si ini pintar, berarti pintar itu ada pada dirinya. Itu sifat menurut lughat. Ya. Menurut istilah, ya, tabiun lil manquti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, itu isim yang mengikuti man'utnya, baik ikut ropaknya, ikut nasobnya, ikut JR-nya, itu ikut ma'rifatnya, ikut nakirohnya. Ngikut aja, pokoknya mah ngikut ini mah. Lah ini kan bab marfu'at berarti fi rafihi aja, nanti wa nasbihi wa khafdihi nanti ada di bab selanjutnya. Wa nasbihi ada di bab mansubat, wa khafdihi ada di bab mahfudhat. Kenapa dijelaskan di sini? Biar sekalian lah. Nanti ketika ketemu mansubat enggak perlu bahas lagi. Nah, tinggal kasih contoh doang paling. Gitu. Ya. Jadi ngikut aja, ngikut. Apa sih ngikut? Gimana sih? Kepala ke depan, buntut, badan buntut pasti ke depan dong. Kepala ke kanan pasti ngikut lah. Masa ada ular, kepala ke kanan, badan ke kiri, potong ularnya. Itu namanya nggak ngikut. Kalau ular kepala ke atas, ropak, badannya pun ikut ke atas, ropak. Kalau ular nyusup ke bawah, JR, badannya pun ikut ke bawah, nyusup ke bawah, JR, jatuh. Gitu aja. Kalau ular jalan lurus, tegak lurus, berarti kalau ular kepalanya nasab, maka buntutnya pun ikut nasab, badan buntutnya pun ikut nasab. Itu namanya ikut, namanya na'at. Ingat, na'at itu yang ada pada diri seseorang. Ya, contoh, qoma Zaidun, berdiri si Zaid. Nah, si Zaid ini butuh sifat. Ya,
Atau dibalik ya, sifat itu al-aqilu ini sifat, al-aqilu anu berakal. Al-aqilu ini butuh mausuf. Ya, al-aqilu itu butuh mausuf atau al-aqilu itu kan naat sifat, butuh man'ut. Pastilah ma'alaihi syakhsu kan. Dia butuh, yang berakal itu butuh siapa? Yang berakal itu siapa? Man'utnya. Ini milik siapa? Milik siapa ini? Syakhs itu siapa? Syakhs itu si Zaidun. Oh, al-aqilu anu berakal. Berarti al-aqilu harus ngikutin Zaidun. Zaidun ropa, al-aqilu pun ikut ropa. Koma Zaidun al-aqilu. Nggak boleh al-aqila, nggak boleh al-aqili. Lu dun ngikut ropa-ropa. Ketika nasab ngikut nasab lagi. Ro'aitu Zaidan, karena si Zaidan nasab jadi maf'ul bi, maka sifatnya al-aqila nasab. Al-aqila ngikut si Zaidan, al-aqilu ngikut si Zaidun. Maratu bi Zaidin, nah si Zaidin ada bajer bi Zaidin, maka nasab, maka sifatnya al-aqili. Kenapa al-aqili ngikut si Zaidin? Ngikut doang. Apa sudah sih ngikut doang? Ya, Zaidun al-aqilu, Zaidan al-aqila, Zaidin al-aqili, ngikut. Apa susahnya ngikutin doang? Nggak sulit kok. Ya, ikut. Ketika man'utnya ropa, naatnya pun ikut ropa. Ketika man'utnya nasab, ya, maka naatnya pun ikut nasab. Ketika man'utnya JR, naatnya pun ikut JR. Ketika man'utnya ma'rifat, naatnya pun ikut ma'rifat. Ketika man'utnya nakiroh, naatnya pun ikut nakiroh. Ya, qoma Zaidun, Zaidun itu kan isim alam, ma'rifat. Maka sifatnya pun harus ma'rifat, al-aqilu. Ketika nakiroh, nakiroh lagi. Qoma rojulun, jangan al-aqilu. Qoma rojulun, aqilun, jangan pakai al. Rojulun itu nakiroh, maka sifatnya pun harus nakir ngikut. Qoma Zaidun aqilun, marat ra'aitu rajulan aqilan, maratu bi rajulin aqilin. Enggak pakai alif lam. Kenapa enggak pakai alif lam? Karena mausufnya atau man'utnya nakiroh, maka naatnya pun ikut nakiroh, sifatnya pun ikut nakir. Ngikut kan, ngikut. Badan gimana? Kepala. Nah, ngomong-ngomong tadi bahas wa ta'rifi wa tankiri, ya. Jadi kalau man'utnya ma'rifat, naatnya pun ikut ma'rifat. Man'utnya nakiro, maka naatnya pun ikut nakiro. Ngomong-ngomong ma'rifat nakiro, apa sih ma'rifat? Nah, balas sama musannif, makanya di sini disempurnakan. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmaru. Nah, ya, sampai beres terus baca lagi. Di sini ada penjelasan ma'rifat nakiro. Kan ropa udah, nasab udah tahu, JR udah tahu. Yang belum tahu ente tahu, yang ente belum tahu apa? Ma'rifat dan nakiro. Ngomong-ngomong biar saya paham nih. Ya, kalau man'utnya nakiro, naatnya pun nakiro. Man'utnya ma'rifat, naatnya pun ma'rifat. Ngomong-ngomong ma'rifat nakiro itu apa? Nah, definisinya apa ma'rifat? Menurut lughat ma'rifat itu adalah al-irfan, kenal, dikenali aja udah kenal. Irfan itu kenal artinya, gitu. Ya, menurut istilah apa sih ma'rifat? Menurut istilah madalla ala muayyanin, isim yang menunjukkan tertentu. Isim menunjukkan tertentu. Oh si itu ditentukan. Oh si ono, oh si Jahid ditentukan dong. Ada namanya. Oh yang berakal itu saya kenal. Ah itu kenal, ma'rifat berarti. Isim yang menunjukkan tertentu atau yang ditentukan, ketentuan. Ya, ada berapa isim ma'rifat? Di sini ada 5. Belajar Imriti ada 6. Di Alfiyah juga 6. Oh belajar Uswatullah banyak lagi. Ya, 8. Ya, 1 isim domir sama semua. Di Imriti, di Alfiyah juga sama isim domir. Ya, udah hafal semua kan? Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu baru baris munfasil marfu. Nanti ketemu lagi
baris ini mustatir ini, terus baris majrur, baris mansub, ada mutasil, ada munfasil, ada yang mustatir, wujub dengan jawaz. Semua isim domir itu ma'rifat. Semua isim domir itu menunjukkan ma'rifat. Apapun lafaz isim domirnya ma'rifat semua. Satu. Jadi kalau bertemu isim domir pasti ma'rifat. Ya, itu ma'rifat nomor satu. Nomor dua, isim alam. Apa itu isim alam? Isim domir definisinya udah ya. Isim domir definisinya udah kan? Udah ngasih tahu kan? Yang domir baris apa domir madal, domir isim domir itu madalla ala mutakallimin au ghaibin au mukhatabin. Isim yang menunjukkan mutakallim ya, yang ngomongnya, atau mukhatabin yang diajak ngomong, yang diajak ngobrol, au ghaibin atau yang diomongin. Itu isim domir. Udah tahu lah itu ya definisinya. Ya. Sekarang yang kedua isim alam. Mau apa itu isim alam? Apa itu isim alam? Apa definisi isim alam? Menurut lugat dulu, apa isim alam? Ar-rayah. Apa artinya? Bendera. Kita Indonesia punya tanda. Tanda Indonesia itu bawa bendera merah putih. Oh, merah putih Indonesia tuh. Kan gitu. Itulah isim alam. Ya. Gitu. Isim alam. Ente pun punya isim alam apa? Ini Naila. Itu benderanya Naila itu Naila. Benderanya orang ini Naila. Nama itu bendera. Isim alam namanya. Menurut lugat bendera, sebuah tanda. Ketika ada tanda merah putih, oh ini Indonesia loh, ini Indonesia. Nah, itu namanya isim alam. Gitu. Tanda. Ya kan? Ini kan laki-laki semua. Kalau nggak ditandain repot nih. Ditandain semua nih. Ini si Irfan, ini si Bapak, ini si RPP, ini si Fauzan, ini si Imdad. Itu kan ditandain semua. Itu tanda itu namanya bendera. Itu namanya isim alam. Semua nama itu isim alam. Nama masjid, nama majlis, nama pesantren, nama orang, nama jalan Haji Miing. Itu Haji Miing itu isim alam. Gampang nggak? Gampang itu susah. Ya, nama apa lagi? Nama besi, nama mobil, nama apapun itu. Nama pohon mangga, pohon duren, pohon sirsak, pohon apapun itu isim alam semuanya. Sirsak, mangga isim alam, kelapa isim alam, termasuk singkong, mangsalim isim alam. Ya, isim alam semua itu. Ya, gampang nggak? Berarti isim alam itu definisinya apa menurut istilah? Ma wudi'a li syai'in muayyanin ala musammahu. Isim yang dibentuk untuk sesuatu yang ditentukan sesuai namanya. Isim dibentuk, misalnya Naila nih, nama ini isim dibentuk. Ya, untuk apa? Untuk sesuatu ini, orang ini yang ditentukan biar nggak ketukar sama yang lain. Ditentukan ini yang alam musamma sesuai namanya Naila. Coba kalau nama nggak ada nama semua sini, bingung. Hadir semua, nggak ada namanya. Ya, pakai nama. Itu namanya isim alam. Gampang nggak? Oh, kalau belajar isim alam nanti di Alfiyah, di Briti aja minimal. Syukur-syukur bisa belajar Alfiyah isim alam. Nanti isim alam ada isim alam syakhs, ada isim alam jinis. Ya. Ada isim alam murtajal, ada isim alam manqul. Nanti ada isim alam apa lagi? Kunyah. Ada isim alam laqab. Ada isim alam apa lagi? Intinya kalau isim alam terbagi biar paham lah dari awal dulu penjelasannya. Isim alam terbagi dua, satu syakhs, dua jenis. Yang syakhs ada berapa? 3, 1 isim alam syakhs karim, 2 isim alam syakhs kunyah, 3
Isim alam syakhs, laqab. Yang jenis udah itu mah udah. Nanti dari dari isim alam syakhs itu ada dua isim alam. Namanya jadi pengambilan isim alam karim itu ada dua. Satu mankul, dua murtajal. Jadi udah. Itu aja minimal itu aja paham itu. Isim alam karim itu nama mulia, nama asli berarti. Alam laqab itu samaran, RPP. Samarannya. Itu samarannya. Ya. Nah, di dalam isim alam syakhs ini yang karim ini ada yang namanya mankul dan murtajal. Apa tuh mankul? Ya, isim alam ini mau syakhs mau jenis ya, ada juga jenis. Apa tuh mankul? Mankul itu berarti ada tukilannya, ada referensinya. Dari mana diambilnya? Dari Al-Qur'an atau dari isim fa'il atau dari isim fi'il mudhari atau dari isim fa'il, isim maf'ul atau dari fi'il madhi atau dari fi'il amar, terserah. Ya, romi dari apa? Oh, dari isim fa'il, roma, yarmi, romyan, fahuwa, romin. Artinya melempar. Ya, melempar kata, tergantung melempar yang bisa melempar kata, melempar batu, ya, gitu, ya, gitu. Ternyata yang dilempar anak, Romi Putra, anak laki-laki. Nah, gitu kan, bisa lempar panah, anak panah dilempar sama aja Romi. Nah, itu yang berarti mankul rominya. Tapi yang putranya, nah itu bukan mankul, itu murtajal. Putranya Pratama murtajal, rominya mankul. Tapi putra Pratama murtajal karena nggak ada referensinya, nggak ada referensi dalam bahasa Arabnya. Entah tasrifannya apa, entah dalam Al-Qurannya apa, dalam haditsnya apa, nggak ada. Itu. Ya, isim alam jenis. Kalau jenis itu berarti jenis hewan, jenis pohon. Ya, ini jenis pohonnya, ini pohon mangga. Nah, mangga itu berarti isim alam jenis. Paham? Ya, ini hewan nih jenisnya harimau. Nah, harimau itu jenis namanya, isim alam jenis, asad misalnya. Ya. Udah isim alam beres tuh. Di sini contohnya Zaid sama Makkah. Zaid itu nama orang, Makkah itu nama tempat, nama kota itu. Makkah jadi kota, nama kota Makkah. Yang ketiga isim mubham. Nah, kalau dalam bahasa ini yang ketiga isim mubham, tapi kalau di Ibriti, di Alfiyah, ketiga dan keempat isim mubham itu bagi dua, ada isim isyarah, ada isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul. Ya, jadi di sini enggak digabungin mubham. Mubham itu apa artinya? Mubham itu berarti disamarkan. Ya, yang samar itu isim isyarah dan isim mausul, samar. Apalagi isim isyarah. Nunjuk, samar kan? Itu kan. Atau isim mausul disambungkan kata, samar. Gitu. Kepada siapa itu disambungkannya? Gitu. Ya. Contoh, nanti ketemu lagi isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Al-ima'u. Al-ima'u artinya apa? Apa artinya al-ima'u? Nunjuk itu isyarat. Nunjuk, ima. Ya. Menurut istilah isyarat itu apa? Mawdi'a limusyarin ilaihi. Mawdi'a limusyarin ilaihi hissan bihassatil basari. Ya, isim yang dibentuk untuk sesuatu yang ditunjuk, isim yang dibentuk untuk sesuatu yang disyaratkan. Ya, hissan bihassatil basar, yang kelihatan oleh mata, tapi yang enggak kelihatan oleh mata enggak bisa kita nunjuk setan. Oh, kuntilanak no, enggak bisa. Ya, ono bukan kuntilanak, ono tembok. Gitu. Ini ada jenglot nih. Nggak bisa, ini jenglot itu. Mana jenglot? Ini mah tangan. Bukan jenglot, jadi nggak bisa ditunjuk, nggak bisa. Ada jenglot, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Gitu. Jadi isim isyarah itu harus hissan bihassatil basar. Harus terpanca oleh panca indera mata. Kelihatan oleh mata, ditunjuk ada.
tuh rumput, tuh perempuan, tuh laki-laki, tuh majlis. Ya, hadzal kitab, ini kitab. Tuh kitabnya ada, kelihatan dong oleh mata. Tapi kalau nggak kelihatan mah yang gaib-gaib jangan. Isim isyarah satu beres ya. Nanti lafaz-lafaznya banyak, hadza, hazihi, haulai, apalagi za, terus zaka, zalika, ula, ulaika, ulai, dll. Dua, isim mufrad itu ada isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul menurut logat ya, boleh as-silatu sambungan boleh, atau mawusila ila syai'in panjangan itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, lumayan juga. Sesuatu yang disambungkan itu yang disambungkan ya. Misalnya meja nih, tadinya kan kayu masing-masing kan disambungin pakai paku, tok 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 jadi meja. Ini si mausul disambung-sambungin ya. Tangan nih nyambung kan, nyambung ke sini. Ini namanya persendian kan? Itu isi mausul ini disambungkan. Nih, hijab. Isi mausul tuh disambung-sambungin. Tadinya nggak begini kan, nggak jadi hijab. Tuh, bangunan tuh. Itu mausul disambung-sambung. Sesuatu yang disambungkan itu isi mausul. Menurut lugat apa? Lugat udah ya. Istilah apa? Isi mausul menurut istilah. Ma yahtaju ila silatin wa aidin, isim yang membutuhkan silah dan aid ya. Yang namanya, perhatikan nih, yang namanya isim mausul ya, artinya kan disambungkan, butuh dong nyambungnya kemana, gitu kan? Nyambungnya kemana? Ya pasti ke silah dong, nyambungnya ke silah. Isim mausul itu nyambungnya ke silah gitu ya. Sila itu bisa jumlah atau sibih jumlah. Wa jumlatun aw shibhuha alladzi wusil bihi kaman indil ladzi nuhu ufil. Jumlah atau sibih jumlah itu sila. Adanya mausul alladzi karena ada silah disambungkan. Mana ada ibaratnya kaca disambungkan dengan kayu, kaca disambungkan nggak ada kayunya, ngambang aja. Mana nih kaca nih, nggak bisa, ada pasti ada sambungannya. Kalau ada yang disambungkan pasti ada sambungannya, kan begitu, bener nggak? Itu kita nyambungin benang, pasti kan yang ini disambungin, kemana nyambungnya? Ke sini, nih kayak ini nih mic nih, disambungin di sini. Nah, tuh masukin, nah ini nyambung. Kalau nggak nyambung gimana keluar suara? Ini nyambung namanya. Berarti mic ini mausul, kabel ini namanya silah, paham? Atau dibalik, kabel ini mausul yang disambungkan kepada mic itu namanya silah. Dan nggak cukup butuh silah saja, mausul itu nggak cukup butuh silah saja, butuh juga aid. Apa itu aid? Aid itu artinya kembali, kandungan domir. Nggak cukup ini kabel isi mausul disambungkan kepada silah mic. Nggak cukup ini mic itu silah doang tapi nggak nyambung lagi, nggak ada sambungan dari mic ke kabel. Pasti ada dong sambungan balik gitu ya. Suara ini kabel masuk ke mic supaya connect. Dari mic ada suara, maka mic nyambung lagi ke kabel. Nah, nyambung lagi ke kabel, dari mic nyambung lagi ke kabel, itu namanya aid, balik lagi. Jadi saling, intinya saling menyambung. Wajiblah balik lagi, harus punya aid. Itu namanya isim mausul. Mausul ismiyah nas, ada mausul ismiyah mustarik. Nanti yang nas itu ada 9. Alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina, allatina, allati, allai, uli. Nanti yang mustarik, yang bareng-bareng, bisa perempuan, bisa laki-laki, itu man, ma, jadi umum dia mah. Ya, man, ma dengan al. Yang keempat, isim yang menggunakan alif lam, gampang. Tadinya rojulun pakai alif lam, ar-rojulu. Tadinya gulamun pakai alif lam, al-gulam, gampang ya. Hamdun pakai alif lam, alhamdu, gampang ya. Gampang, tadinya nggak ada alif lam, pakai alif lam. Malikun, al-maliku.
mulkun al-mulku, siratun as-siratu, pakai alif lam doang gampang. Ya, tadinya enggak pakai alif lam itu nakirah. Kalau pakai alif lam jadi ma'rifah. Nah, bicara alif lam terbagi 3. Yang pertama alif lam ismiyah. Alif lam ismiyah itu ya, yaitu alif lam yang masuk kepada isim sifat. Ya. Ini alif lam isim mausul itu alif lam yang masuk kepada isim sifat seperti ad-dharibu, al-mansuru, an-nasiru. Ya, ad-dharibu itu maknanya alladzi yadribu. Al-madrubu maknanya alladzi yudrabu. Ya. Jadi maknanya al itu alladzi. Gitu. Ya. Kalau alif lam harfiah dia enggak ada kaitan dengan isim mausul. Ya. Hamdun jadi alhamdu. Itu alif lam, jadi bukan isim sifat lah. Itu alif lam harfiah. Nanti ada babnya namanya babnya disebutnya apa? Al harfu ta'rifun awil mufaqat, bab apa namanya? Al mu'arraf. Namanya al mu'arraf bi adati ta'rif gitu kan. Ada ta'rif. Namanya alif lam lit ta'rif, untuk memakrifatkan. Yang ketiga zaidah tadi, watibtan nafsa, udah zaidah ya. Nah, nanti alif lam memiliki makna ya, ada menyimpan makna gitu loh. Dalam alif lam itu menyimpan makna. Satu, makna istighraq, makna kullu. Alhamdu maknanya kullul hamdi. Alam itu memiliki makna istighraq, menghabiskan. Kullu, semuanya dihabiskan. Yang kedua, makna lil jinsi. Alhamdu maknanya jinsul hamdi, jenis pujian. Ada jinsu makna yang tersimpan di dalam alif lam. Yang ketiga namanya lil ahdi. Lil ahdi ini terbagi 3. Lil ahdi dzihni ya, lil ahdi dzikri, lil ahdi huduri. Kalau lil ahdi dzihni maklum, sudah maklum gitu ya. Alhamdulillahi maknanya alhamdu al-maklumu, pujian yang sudah maklum di dalam hati. Zihni kan hati artinya. Kalau lil ahdi dzikri udah pernah disebut, bukan maklum, pernah disebut. Ya, seperti babul misalnya apa ya? Fal ismu ya. Wa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun jali maknan fal ismu. Alif lam itu alif lam lil ahdi dzikri pernah disebutkan di mana? Kata ismu pernah disebutkan di ismun wa fi'lun. Ismunnya. Maka alif lamnya alif lam lil ahdi dzikri namanya. Lil ahdi huduri ada mana hudur, mana hadir. Al yauma akmaltu lakum, al yauma pada hari ini. Hari ini kan hadir, tuh ada. Al lailata pada malam ini. Malamnya ada kan? Hadir malam ini gitu. Ya. Itu makna yang tersirat di dalam alif lam. Ya. Satu lagi hakikat ya, yang 4, hakikat. Ada mana hakikat? Seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maknanya haqiqatur rijali qawwamuna 'ala haqiqatin nisa'i. Ada hakikat, mana hakikat? Hakikat. Gitu. Beres alif lam. Kemudian isim marifat yang kelima yang terakhir, kalimat yang diidhofatkan kepada salah satu. Idhofatkan kepada isim domir. Apa contohnya? Dorbuhu. Maka dorbu itu kalimat isim marifat. Kenapa isim marifat? Karena dorbu didhofatkan kepada isim domir. Dorbuhu, dorbuhuma, dorbuhum, dorbuha, dorbuhuma, dorbuhunna, dan seterusnya. Idhofatkan kepada isim alam. Dorbu Zaidin, dorbu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Dorbu Amrin, dorbu Fatimata, dorbu mudhof. Maka dorbu itu isim marifat karena didhofatkan kepada isim alam. Ya, isim alam itu hukumnya marifat, maka dorbu ikut-ikutan marifat, ikut-ikutan marifat. Idhofatkan kepada isim isyarah. Dorbu hada, gampang ya. Dorbu hada, maka dorbu itu marifat karena hada marifat. Pada isim mausul, dorbul ladzi, pukulan orang. Ya.
Darbul ladzi, maka darbu itu isim marifat karena didopatnya kepada alladzi. Kepada alif lam, darbur rajuli. Darbur rajuli, mudhof ilaihnya pakai alif lam, maka mudhofnya pun jadi marifat. Jadi gampang, mudhof itu marifat nakirah, lihat dari mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya marifat, maka mudhofnya marifat. Mudhof ilaihnya nakirah, maka mudhofnya pun nakirah. Gampang. Ya. Gampang enggak? Gampang enggak? Itu aja, beres. Nah, sekarang nakirah, gimana kalau isim nakirah? Nakirah menurut lughat al-umum, umum aja udah. Kan tadi kan alamu ayan kan. Irfan tuh kenal, ditentukan. Kalau sekarang umum aja. Ya. Gitu. Punya umum, setiap yang umum itu nakirah. Setiap yang umum itu nakirah. Gitu. Ya, menurut istilah kullus min syai'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhara. Setiap isim yang menunjukkan umum tuh, ya, di dalam jenisnya yang tidak dikhususkan salah satu dari yang lainnya, ya. Jadi nggak dikhususkan. Kalau dikhususkan namanya marifat, kalau nggak dikhususkan namanya nakirah. Rajulun, laki-laki mana aja umum, terserah laki-laki mana, bodo amat. Tapi kalau ar-rajulu, laki-laki itu ditentukan karena ada alif lam. Kalau rajulun, laki-laki mana aja, karena isim nakirah umum. Gitu. Nah, yang spesifik lagi, yang pas takrib mendekatkan dengan pengertian, ya, inti dari definisi isim nakirah itu adalah ya kullu ma salaha dukhul alifi wal lami alaihi, setiap kalimat yang pantas dimasukkan alif lam. Rajulun pantas enggak pakai alif lam? Pantas, berarti ar-rajulu, berarti rajul itu isim nakirah. Tadinya enggak pakai alif lam. Mar'atun, al-mar'atu. Nisaun, an-nisa'u. Masjidun, al-masjidu. Majlisun, al-majlisu. Tapi kalau enggak pantas, doroba, enak aja al-doroba, ente mah enggak boleh. Yadribu, al-yadribu, enggak bisa, itu mah fi'il. Isim boleh enggak pantas, tapi ada enggak isim yang enggak pantas pakai alif lam? Ada. Ya. Gitu. Namanya udah pakai seperti Allahnya. Lafaz Allah, udah marifat pakai alif lam lagi. Allah, enak aja itu. Ya. Allah itu sudah isim alam, a'raful ma'arif, yang paling marifatnya isim marifat itu lafaz Allah. Kan isim dhamir beda untuk lafaz Allah. Ya, kata Imam Sibawayh, memang secara urutan isim yang paling marifat itu isim dhamir. Ya, isim yang paling marifat. Yang kedua isim alam, itu sudah berurut tuh. Tapi tetap urutan yang paling pertama adalah a'raful ma'arif. Lafzul jalalah a'raful ma'arif. Lafaz Allah yang paling marifatnya isim marifat. Ya. Walaupun secara ukuran, secara hitungan ini yang kedua urutannya, tapi tetap yang pertama lafaz Allah. Itulah Imam Sibawayh bisa masuk surga tuh. Karena bilang itu tuh. Kalau Imam Ghazali masuk surga karena ngasih tinta. Ya, kalau Imam Sibawayh masuk surga karena bilang lafzul jalalah a'raful ma'arif. Lafaz Allah yang paling marifatnya isim marifat, masuk surga. Padahal Imam Sibawayh banyak. Ini kan dia ahli tajwid juga, ya ahli nahwu juga Imam Sibawayh itu. Ya, masuk surga. Syariatnya bilang lafzul jalalah a'raful ma'arif. Masuk surga. Gampang ya. Jadi rajulun pantas enggak pakai alif lam? Pantas. Ar-rajulu, berarti rajulun itu isim nakirah. Ya. Itu aja, gampang ya. Gampang banget. Babul atfi, ariyata bab dengan jelaskan ataf. Wa huruful atfi jeung ari pirang-pirang huruf ataf eta asyaratun aya 10 wa hiya jeung ari asyaratun eta waw kaiji waw wal faw jeung kadua fa wa thumma jeung kadua thumma. Wa jeung kapan lafaz aw am jeung kalima lafaz am wa imma jeung genep lafaz imma wa bal jeung katujuh lafaz bal wala jeung kadelapan lafaz la walakin jeung asman lafaz lakin wa hatta jeung 10 lafaz hatta fi ba'dil mawadhi'i halna tetep dina sebagian pirang-pirang tempat. Fa in atafta maka lamun ngatafkeun anjeun fa in atafta maka lamun ngatafkeun anjeun biha kalawan asyarah ala marfu'in kana ma'tuf alaih anu diropakeun rafa'ta maka ngaropakeun anjeun kana maktub gitu.
Au ala mansubin atau lamun ngatofkeun anjeun kana ma'tuf alaih anu dinasabkeun nasabta maka nganasabkeun anjeun kana ma'tuf ya. Au ala mahfudin atau lamun ngatofkeun anjeun kana ma'tuf alaih anu dijeerkeun khafadta maka ngajeerkeun anjeun kana ma'tuf. Au ala majzumin atau lamun ngatofkeun anjeun kana ma'tuf alaih anu dijeer anu dijazamkeun jazamta maka ngajazamkeun anjeun kana ma'tuf. Taqulu hal ngucap anjeun qama Zaidun wa Amrun kana lafaz qama Zaidun wa Amrun artina qama tos ngarasa Zaidun wa Zaid wa Amrun jeung ki Amr wa raaitu Zaidan wa Amran jeung lafaz raaitu Zaidan wa Amran artina raaitu tos ngadap tos ningali abdi Zaidan ka Mang Zaid wa Amran jeung ka Mang Amr wa marartu bi Zaidin wa Amrin jeung lafaz marartu bi Zaidin wa Amrin artina marartu tos ngalewat abdi bi Zaidin ka Mang Zaid wa Amrin jeung ka ki Amr wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud jeung lafaz Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Boleh mau dicontohin gini. Qama Zaidun wa Amrun contoh ya anu diropakeun lafaz qama Zaidun wa Amrun. Contoh marfu boleh. Contoh marfu lafaz qama Zaidun wa Amrun artina qama tos ngadak Zaidun wa Zaid wa Amrun jeung Amr. Wa raaitu Zaidun wa Amrun jeung contoh mansub ya atau contoh anu nasabkeun lafaz raaitu Zaidun wa Amrun artina raaitu tos ningali abdi Zaid ka Mang Zaid wa Amrun jeung ka Amr. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin jeung contoh anu dijeerkeun atau majrur lafaz maratu bi Zaid artina maratu tos ngalewat abdi bi Zaid ka Mang Zaid wa Amrun jeung ka Amr. Wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud jeung contoh anu dijazamkeun atau majzum jeung contoh majzum lafaz Zaidun lam yaqum wa lam yaqud artina Zaidun ari Mang Zaid eta lam yaqum teu ngadeg isi Zaidun ulam yaqud jeung teu diuk isi Zaidun ya. Tadi pertama naat, ini tawabi namanya ya. Tawabi itu 4, 1 naat, 2 atop, 3 taukid, 4 badal. Kalau kita paham naat pasti paham atop. Pahami satu dulu aja. Kalau kita paham naat itu ya kan tabiun ya kan gitu kan, tabiun lil man'ut, ngikut man'ut. Begitupun ma'tuf, tabi'un lil ma'tuf ganti doang. Kalau tadi man'ut, tabi'un lil ma'tuf. Sekarang ma'tuf alaih, tabi'un lil ma'tufi alaih. Ngikut ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya ropa, ma'tufnya ropa. Ma'tuf alaihnya nasab, ma'tufnya nasab. Ma'tuf alaihnya JR, ma'tufnya JR. Ma'tuf alaihnya jazm, ma'tuf alaihnya jazm. Ma'tufnya jazm. Gitu doang. Ngikut aja, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Bedanya apa? Bedanya kalau rukun naat itu 3, amil ya, naat dengan man'ut. Kalau rukun atop 4, ini atopnya atop nasak ya, bukan atop bayan. Atop terbagi 2, ada nasak ada bayan. Di sini nggak ada bayan. Di sini yang jelaskan atop nasak, di sini yang jelaskan. Nanti kalau mau penjelasan atop bayan di Alfiyah ya, di kitab lain. Ya. Ada 4 rukun atop nasak. Yang pertama amil, yang kedua maktub, yang ketiga matub alaih, yang keempat harap atop, disebutnya atif disebutnya. Itu aja, dia pakai pelantara, pakai ada huruf atopnya, ada pelantaranya. Ya. Nah, huruf atop itu ada 10. Pilih salah satu aja. Ada 1 wau artinya dan, yang kedua fa artinya maka, yang ketiga summa artinya kemudian, yang keempat au artinya atau, yang kelima am sama atau. Biasanya kalau am itu dengan au bedanya, kalau au itu bukan untuk nanya, kalau am itu untuk nanya, untuk ada istifhamnya biasanya. Kalau imma ada kalanya, kalau bal akan tetapi, kalau la tidak, lakin tetapi, hatta ya sehingga gitu. Ini hatta fi ba'dil mawadhi ya. Sebagian huruf atop, satu pendapat lagi hatta nanti ambil nawasib. Ada yang mengatakan hatta itu huruf JR gitu. Itu di Alfiyah ada penjelasannya. Ya. Tapi di sini di Jurumiyah masuk kategori yang ke-10 hatta. Huruf atop hatta, lafaz hatta diatofkan. Gitu. Ya. Gampang, ngikut aja, ngikut. Susah pasnya sih. Zaidun, ya misalnya ikut koma Zaidun. Ya, koma itu amil, Zaidun itu ma'tuf alaih. Ya.
Wa amrun, wawu itu wa itu huruf atop atif disebutnya. Amrun itu maktub. Amrun itu yang diatopkan. Kemana atopnya? Ke matub alaih. Mana matub alaihnya? Zaidun. Zaidun ropa, maka amrun pun harus ropa. Koma Zaidun wa amrun. Ketika matub alaihnya nasab, ro'aitu Zaidan, maka matubnya nasab. Wa amron. Ketika JR, marartu bi Zaidin, maka matubnya JR. Wa amrin. Ketika jazm, Zaidun lam yakum, jazm lam yakum, ya, maka matubnya jazm. Wa yaqud, boleh pakai lam, boleh nggak pakai lam lagi. Wa yaqud boleh, atau walam yaqud jazm. Lam yakum wa yaqud boleh. Gampang nggak? Ngikut namanya, ngikut. Ya, itu kan wawu, boleh nggak pakai fa? Ya ganti doang, nggak usah pasti. Qoma Zaidun fa amrun, qoma Zaidun thumma amrun, qoma Zaidun au amrun, aqama Zaidun am amrun, qoma Zaidun imma amrun, qoma Zaidun bal amrun, qoma Zaidun la amrun, qoma Zaidun lakin amrun. Gampang, tinggal ganti-ganti doang. Qoma Zaidun hatta amrun, itu doh. Maksudnya sih tinggal ngikut-ngikut doang. Nah, pertanyaannya apa itu definisi atop? Menurut logat atop itu adalah ya at-tahabbubu, boleh cinta. Atop itu cinta. Aku atop kepadamu. Ar-ruju', ya, ar-ruju'u, rujunya kemana nih? Atop itu kembali. Kemana kembalinya? Oh, amru itu kembali ke Zaidun. Gitu. Jadi matub itu kembali kepada matub alaih, kembali boleh. Al-mahabbatu atau at-tahabbubu atau ar-ruju'u gitu. Itu atop definisi. Atop menurut logat istilah at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina masbu'ihi ahadu hurufil atfi, isim yang ngikut di tengah-tengahnya ada pelantara ya antara maktub dan maktub alaih. Pelantaranya apa? Salah satu huruf atop. Wawu, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Gitu. Beres. Jadi intinya cepat dah kalau kita bahas atop tuh. Kalau udah bahas naat gampang. Naat aja pahami. Nanti juga ngikut lagi. Ya. Taukid, babu taukid hari itu bab dengan mertelakan taukid atau taukid hari ngaran taukid atau tabiun isim anu lil muakkad dipikeun anu dikuatkeun, pikeun isim anu dimuakkadkeun atau anu dikuatkeun fi rafi halna tetep dina rafana muakkad wa nasbihi jeung nasabna muakkad wa khafdihi jeung jarna muakkad wa ta'rifihi jeung marifat muakkad wa yakunu jeung aya ya taukid eta bi alfadhin tetep kalawan pirang-pirang lafaz ma'lumatin anu dikanyahokeun. Wahia jeung ari al-fadhil ma'lumatin eta nafsu ke lafaz an-nafsu la ainu jeung kedua lafaz al-ainu wa kullun jeung kedua lafaz kullun wa jama'u jeung kaopat lafaz jama'u wa tawabi'u ajma'a jeung kalima kagenep katujuh pirang-pirang anu anut kana lafaz ajma'a. Wahia jeung ari tawabi'u ajma'a et aqta'u ka lafaz aqta'u wa abta'u jeung kedua lafaz abta'u wa absa'u jeung katilu lafaz absa'u. Taqulu hana ucap anjeun qoma Zaidun kana lafaz qoma Zaidun nafsuhu, artinya qoma tos ngadak salah Zaidun ma Zaid nafsuhu tegesna dirina Zaidun. Wa ra'aitul qoma kullahum jeung lafaz ra'aitul qoma kullahum, artinya ra'aitu tos ningali abdi al qauma kana qaum kullahum tegesna sakabehna al qauma. Wa marartu bil qaumi ajmaina jeung lafaz marartu bil qaumi ajmaina, artinya marartu tos ngalewat abdi bil qaumi ka hiji kaum ajmaina tegesna sadayana. Sama ini juga kalau paham naat juga satu aja, intinya ngikut juga sama ngikut ya. Kalau naat itu ngikut manhut. Kalau atop itu atau maktub itu ngikut maktub alaih. Kalau ya taukid itu mengikuti muakkad. Gampang kok, ngikut gitu aja, ngikut doang. Ikut ketika ropa, ikut ropa, ketika nasab, ikut nasab, ketika jar, ikut jr, ketika marifat, ikut marifat, tapi tidak ada yang nakiro. Ingat, tidak ada yang nakiro. Karena lafaz-lafaz taukid itu semuanya ma'rifat, nggak ada yang nakiro.
Beda sama naat kan. Kalau naat kan ada wa ta'rifi wa tankiri, ada marifat dan nakiro. Begitupun atop, ada yang marifat ada yang nakiro, bahkan diacak-acak bisa marifat nakiro. Tapi beda dengan taukid. Kalau taukid marifat semuanya. Kalau atop, ada yang naat, ada yang atop, ada yang marifat, ada yang nakiro, diacak-acak. Tapi kalau naat, marifat harus marifat dengan marifat, nakiro dengan nakiro. Itu bedanya. Ya, dikit-dikit kok bedanya, dikit-dikit. Lafat taukid ada berapa? 1 nafsu, 2 al-ainu, 3 kullu, 4 ajma'u, 5 aqta'u, 6 abta'u, 7 absa'u. 7. Tapi yang 3 ini 567 itu ngikut ajma'u. Kalau nggak ada ajma'u dia nggak mau. Ya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa abta'i wa aqta'ina wa abta'ina wa absa'ina. Dia ngikut ajma'u. Kalau nggak ada ajma'u dia nggak mau. Ngikut kan. Ya. Wa ala alihi washabi ajma'ina wa ala alihi washabi ajma'ina aqta'in. Boleh. Ya, dikuatkan lagi. Itu. Ya, jadi aqta'u, abta'u, absa'u ngikut ajma'u, ngikut aja dia. Ya, ikut aja ketika ropa qoma zaidun nafsuhu. Nafsu itu berarti lafaz taukidnya. Nafsu, kenapa nafsu? Kenapa enggak nafsa, nafsi, tapi nafsu? Kenapa nafsu? Karena zaidun ropa. Zaidun itu muakkadnya ropa. Nafsu itu menguatkan si zaidun. Nafsu itu taukid untuk menguatkan. Yang dikuatkan siapa? Muakkad. Siapa muakkadnya? Zaidun. Qoma zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu, maratu bi Zaidin nafsihi. Ngikut aja dia mah. Kalau Zaidun nafsuhu, Zaidan nafsahu, Zaidin nafsihi. Ganti, jangan nafsu aja, pakai ain, boleh. Oma Zaidun ainuhu, Zaidan ainahu, Zaidin ainihi. Ganti kullu. Kalau kullu nggak bisa pakai Zaidun. Zaidun itu mufrad, kalau kullu itu jamak banyak. Ya, gitu. Qaum, al-qaumu kulluhum, al-qauma kullahum, al-qaumi kullihim. Gampang nggak? Gampang. Al-qaumu ajma'una, al-qauma ajma'ina, al-qaumi ajma'ina. Ya, gampang nggak? Al-qaumu ajma'una wa aqta'una wa abta'una wa absa'una. Ya, al-qauma ajma'ina wa aqta'ina wa abta'ina wa absa'ina. Al-qaumi ajma'ina wa aqta'ina wa abta'ina wa absa'ina. Gampang. Ngikut aja, ngikut. Itu aja susah kok, ente ngikut doang juga. Gampang. Ya, itu. Jadi ngikut aja. Bisa satu bisa semua, nah itu malah gitu. Bisa satu bisa semua. Bedanya tadi, perbedaannya apa tadi? Perbedaannya kalau di naat, ya, naatnya marifat, man'utnya marifat, naatnya pun marifat. Man'utnya nakiro, naatnya pun nakiro. Kalau di atop boleh diacak-acak. Matuf alaihnya marifat, boleh marifat, boleh nakiro matufnya. Matuf alaihnya nakiro, boleh marifat, boleh nakiro matufnya. Diacak-acak boleh kalau atop mah. Tapi kalau muakkad, ya, kalau taukidnya pasti marifat. Ya, maka pasti muakkadnya pun marifat. Ini kalau marifat semua dia. Karena taukid itu khusus untuk marifat doang. Karena lafaz taukidnya aja marifat, nggak ada yang nakiro. Makanya ada keterangan, ada keterangan wa kulluha ma'arifu. Baca tengahnya tuh. Wa kulluha ma'arifu. Ada nggak? Li'anna alfadhat taukidi kullaha ma'arifu. Karena lafaz taukid semuanya ma'rifat, tidak ada yang nakiro. Jadi nggak bahas nakiro kalau mau taukid mah. Babul badal, ada bab bertelakan badal idza ubdila, di mana-mana dijadikan badal. Naon ismun mubdal kalimat isim min ismin tina mubdal minhu kalimat isim. Au fi'lun atau mubdal kalimat fi'il min fi'lin tina mubdal minhu kalimat fi'il. Tabi'ahu anu anut iya mubdal kana mubdal minhu.
fi jami'i i'rabihi dina sakabe i'rabna ieu badal atau mubdal minhu boleh. Dina sakabe i'rabna mubdal minhu. Wa huwa jeung ari badal eta arba'atu aqsamin aya 4 pirang-pirang bagian. Badalus syai'i minasyai'i anu kahiji badal syai' minasyai' atau benar wayadul boleh badal syakhs minasyakhsi boleh. Badal syakhs minasyakhsi sama aja itu. Ya. Wadalul ba'di minal kulli jeung kadua badal ba'di minal kull. Badal istimali jeung kadua badal istimal, badalul ghalati jeung kadua badal ghalat. Nah qaulika nyata sama itu ucapan anjeun qoma zaidun akhuka, contoh badal syai' min syai' lafaz qoma zaidun akhuka. Artinya qoma tos ngada zaid mazid akhuka tegasna dur anjeun. Wa akal turaqi fa thuluthu jeung contoh badal ba'di minal kull lafaz akal tu raghifa thuluthahu artinya akal tu tos dahar abdi ar-raghifa kana roti thuluthahu tegasna 1/3 ar-raghifa. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu jeung contoh badal istimal lafaz nafa'ani zaidun ilmuhu artinya nafa'ani tos ngamanfaatkeun ka abdi saya zaid man zaid ilmuhu tegasna ilmuna zaidun. Wa ra'aitu zaidan al-farasa jeung contoh badal ghalat lafaz ra'aitu zaidan al-farasa artinya ra'aitu tos ningali abdi zaidan ka man zaid al-farasa tegasna kuda. Aratta halna ngamaksud anjeun antaqula kana yen ngucap anjeun al farasa kana lafaz faras artina kuda. Fa ghalatta maka kesalahan anjeun. Fa abdalta maka terus ngagantikeun anjeun atau ngajadikeun badal anjeun zaidan kana lafaz zaidan minhu tina al farasa. Badal juga sama kayak naat, kayak atob, kayak taukid, ngikut tawabi, ngikut. Beda bahasa doang. Ulang lagi ya. Ya, naat itu antara naat dengan man'ut. Ya, kalau atob itu matub dengan matub alaih. Kalau taukid itu dengan muakkad. Ya, kalau badal ya atau mubdal boleh, badal mubdal sama aja. Badal atau mubdal dengan mubdal minhu itu doang. Badal dengan mubdal minhu. Jadi badal itu gimana mubdal minhu? Mubdal minhu ropa, badalnya pun ropa. Mubdal minhu nasab, badalnya pun nasab. Mubdal minhu jr, badalnya pun jr. Gampang nggak? Apa yang sulit? Ya, ketika fi'il mubdal fi'il juga bisa. Ya. Kalau tadi kan taukid harus isim kan? Kalau atob bisa fi'il, bisa isim. Kalau naat bisa harus isim, enggak bisa fi'il. Nah, kalau badal isim bisa, fi'il bisa. Sama kayak atob nih berarti. Ya. Kalau taukid harus isim. Sama seperti naat harus isim. Kalau badal sama seperti atob. Bisa isim, bisa fi'il. Ya. Gitu. Nah, ketika fi'il bisa jazm, mubdal minhu jazm, maka badalnya pun jazm. Ngikut aja, ngikut gimana sih? Apa susahnya sih ngikut doang? Ya. Nah, bicara ganti, badal itu kan artinya ganti, menggantikan. Badal itu artinya menggantikan. Menggantikan itu terbagi 4. Ada yang menggantikan itu, ya, dia juga. Hanya beda lafadz doang, tapi orangnya itu juga. Seperti qoma zaidun akhuka. Qoma berdiri, siapa Zaidun man Zaid? Si Zaid berdiri. Si Zaid berdiri. Diganti Zaidunnya dengan akhuka. Akhuka tegasna dulur anjeun. Dulur anjeun si Zaid dulur anjeun, sama aja itu juga orangnya. Paham enggak? Itu namanya badal syai' min syai', menggantikan si Zaid dengan akhuka. Akhuka menjadi pengganti dari si Zaidun. Itu juga orangnya. Si Zaid itu akhuka itu si Zaid. Paham? Jadi itu juga. Ini namanya badal syai' min syai' atau badal syakhs min syakhs. Badalus syakhsi minas syakhsi. Satu tuh. Yang kedua badal ba'di minal kul. Badalul ba'di minal kul. Ya. Jadi ada tadinya utuh, tiba-tiba setengah, atau sepertiga, atau seperempat, jadi nggak utuh.
Jadi sebagian lah gitu. Akal turrogifa, saya makan roti. Enggak semua. Sulusahu tegesna 1/3 doang. Saya makan roti, enggak semua, enggak habis kok. 1/3 doang, ada masih sisanya, masih ada. Akal turrogifa nisfahu, saya makan roti, setengah doang dik. Akal turrogifa rubu'ahu, saya makan roti, enggak sampai habis, cuma 1/4 doang makannya. Paham? Jadi kalau nggak habis begitu, nah, itu namanya badal ba'di minal kul. Ya, itu. Kalau tadi badal syek min syek atau badal kul min kul boleh, badal kul min kul boleh, badal syek min syek boleh, badal syakhas min syakhas boleh, sama aja. Ya. Yang kedua badal ba'di minal kul. Yang ketiga badal istimal. Apa tuh istimal? Istimal itu mencakup. Jadi badal itu mencakup dari budal minhu. Ya. Badalnya itu cakupan dari mubdal minhu. Pencakupan dari mubdal minhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Si Zaid memberikan manfaat kepadaku. Bukan si Zaidnya. Masa orang bisa kasih manfaat ini kan? Bukan si Zaidnya, tapi ilmuhu tegesna ilmuhna. Ilmu itu cakupan dari si Zaid. Ilmu mencakup si Zaid. Si Zaid itu kan ada tangan, ada kepala, ada kaki, ya kan? Ada ilmunya, ada adabnya. Oh, ini yang manfaat itu ilmunya. Ilmu Zaid manfaat kepadaku. Paham? Paham nggak? Gitu, itu namanya badal istimal. Ya, jadi ilmu itu istimal kepada Zaidun. Ilmu itu istimal kepada Zaidun. Makanya namanya badal istimal. 3 tuh. 4 badal gholat. Ya, 4 badal gholat. Gitu. Apa tuh badal gholat? Badal gholat itu badal kesalahan. Salah ngomong, biasa keceletot bahasa kitanya. Keceletot. Enggak bermaksud mau ngomong gitu, kesalahan ini mah. Contoh, ya misalnya Ro'aitu Zaidan, saya lihat si Zaid, bukan si Zaid tuh mah, Al-Farosa kuda. Si Zaid kayak kuda ya dari jauh, pas dekat ternyata kuda bukan si Zaid. Gitu. Ya, gitu. Itu namanya badal gholat, kesalahan. Mau ngomong kuda, yang disebutin ya Zaid. Gitu. Suka, kadang kan kita celetot kan, pernah kan? Nah, ada yang kesalahan gitu. Ada yang memang sengaja. Nah, itu namanya badal apa namanya? Bukan badal gholat, satu lagi. Idrob. Badal namanya badal sama kayak badal gholat, idrob tuh. Bedanya apa? Kalau badal gholat itu kesalahan. Kalau badal idrob itu nyindir bahasa kitanya. Sengaja, disengajain itu salahnya. Emang sengaja. Misalnya Ro'aitu asadan romian. Saya lihat singa. Bukan singa, si Romi. Kenapa? Oh, dia mencengkram kayak singa. Gitu. Akhirnya seolah-olah kayak singa. Itu badal idrob namanya. Ya. Jadi kalau badal gholat dia ada maksud. Gitu. Jadi maksudnya bermaksud ngucap kuda padahal nggak bermaksud untuk si Zaid. Kesalahan ngomong si Zaid mah. Tapi kalau badal idrob, ya, kalau badal idrob nih, gitu, dia memang ngomong faros itu, ya emang sengaja gitu, karena si Zaidnya itu idrob gitu, kepada si faros, kepada kuda. Jadi kuda dengan Zaid itu karena si Zaid mirip kuda gitu, atau kuda karena si Zaidnya gagah kayak kuda gitu. Jadi disebutnya kuda. Kan ada orang kan disebut ini kan, ada orang dipanggil manuk misalnya, gitu kan, ada gitu kan. Ada teman Ang dulu namanya Surya, ya, namanya Surya Kori, ya, itu dipanggilnya Orai dipanggilnya. Ro'aitu Surya Orayan. Itu badal idrob. Tapi kalau kita nggak bermaksud keceletot, berarti badalnya badal gholat. Gampang nggak ngaji? Gampang. Sulit amat. Intinya aja yang nggak mau mikir. Coba, dunia ini nggak ada yang sulit, dunia ini nggak ada yang susah. Kalau kita nggak mempersusah, kalau kita nggak mempersulit, ya,
Coba kalau kita nggak mempersusah, waktunya ngafal, waktunya ngaji, waktunya setoran, waktunya sorogan, waktunya ngafalin, baca mutolaah, waktunya misalnya bertukar pikiran gitu kan. Tukar pikiran itu munazarah gitu kan. Mudzakarah, saling mengingat, kita baca dia baca, saling ngetin cara sorogan, cara bacanya. Sistem pembelajaran itu begitu nanti. Belajar talim dah. Itu coba kalau diikutin mah ngaji mah nggak sulit ini. Tapi kalau yang mempersulit itu kalau entenya males, kalau entenya ngaji tidur, nggak diperhatiin. Jadi akhirnya sulit ngaji itu. Sebenarnya nggak sulit, ini mudah. Yang penting diikuti, itu doang. Yang penting diikuti. Gitu. Babu mansubatil asma'i wallahu a'lam bishawab. Di Isya itu ya di masjid semuanya. Masjid Isyanya. Yang belum bisa kan? Udah apa